dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hari ini kita akan lanjut untuk mendengarkan dan belajar ya salah satu kebenaran firman Tuhan ya tentang korban penghapus salah, penghapus dosa ya. Kita sudah belajar beberapa korban dan kali ini adalah korban yang terakhir, korban penebus salah. Saudara, sebelum kita akan belajar dan mendengarkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, Engkau adalah Allah yang kami tinggikan, yang kami muliakan. Terima kasih buat waktu yang Tuhan berikan. Tuhan, tolonglah hamba-Mu dalam memberitakan, menyampaikan, mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Tolong kami semua yang mendengarkan sehingga firman Tuhan ini dibukakan rahasia yang daripada Tuhan. Kami berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalamnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Saudara, kita akan belajar sama-sama tentang korban penebus salah. Saya berharap saudara sudah membaca kitab Imamat pasal 5, ya, 6, dan saudara juga bisa lihat pasal 7 tentang korban penebus salah. Ya, sehingga kita tidak perlu membaca ayat-ayat ini yang akan mungkin menyita waktu kita. Saudara, kitab Imamat ya memberikan definisi dosa dari sudut pandang Allah, saudara. Ya, betapa kita hidup harus betapa kudusnya. Kenapa? Ya, kita sudah diberikan kesempatan ya lewat korban bakaran untuk datang kepada Allah. Kita bukan hanya datang, kita diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan, korban sajian, melayani Tuhan, menikmati fasilitas Tuhan. Kita diberikan juga korban pendamaian, ya, didamaikan dengan Allah, menikmati persekutuan yang indah dengan Allah, saudara. Dan kalau kita berbuat dosa, itu artinya kita sedang berkhianat kepada Allah. Sehingga ada hukum, ya, korban penghapus dosa. Itu pun hanya dosa yang tidak disengaja. Dan saudara, tidak hanya itu. Kalau saudara melakukan dosa tersebut, saudara perlu melakukan penebusan terhadap dosa, penebusan salah, saudara. Jadi betapa Tuhan menghargai kekudusan manusia. Sehingga kalau saudara sudah membaca pasal-pasal ini, pasal 5, 6, dan 7, kita akan mendefinisikan bahwa dosa itu tetap dosa itu perlu diakui, dosa perlu diampuni, didamaikan, tetapi dosa juga perlu ditebus, saudara. Nah, saudara, kematian Yesus bukan saja sedang menghapus dosa kita, mendamaikan kita dengan Allah, tapi kematian, penyiksaan yang Yesus alami itu juga adalah tebusan salah yang harus Yesus kerjakan bagi kita, saudara. Mari kita lihat satu ayat di dalam Yesaya 53 ayat 10. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Saudara, jadi Yesus bukan hanya menghapus dosa kita, mendamaikan kita dengan Allah, tapi segala kesakitan. Kalau saudara baca dari pasal sebelumnya, pasal 52 sampai 53 ayat 10 ini, saudara, kita akan melihat ya, dia tidak dikenali lagi. Ya, buruk sekali rupanya dan lain-lain sebagainya. Ya, dan segala kesakitan yang dialami oleh Yesus itu adalah akibat dari ketika dia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah itu sendiri, saudara. Haleluya. Ya, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau saudara membaca secara kontekstual pasal 5 dan pasal 6 ini, ya, terdapat dua korban, dua model penebusan salah yang dikerjakan oleh orang-orang pada saat itu, saudara. Yang pertama adalah ketika mereka melanggar kekudusan Tuhan dalam hal
mereka memberikan persembahan kudus, ya, memberikan persembahan, ya, itu melanggar kekudusan Tuhan. Yang kedua, ketika mereka melanggar kekudusan sesama, yaitu ketika mereka melakukan memungkiri hal-hal yang dilarang, saudara. Saudara bisa baca itu pasal 5 dan pasal 6. Nah, waktu mereka melakukan ini ada hukumannya. Ya, mereka harus buat korban penebus salah, ya, penghapus dosa, penebus salah. Lalu mereka harus mengembalikan apa yang sudah mereka lakukan, saudara, harus menggantikan secara penuh, serta ditambah 1/5 atau mungkin 20% dari hal tersebut, saudara. Ya, saudara, Yesus gantikan itu semuanya, saudara. Ya, dengan seluruh kesakitan yang ditanggungnya. Tetapi hari ini kita akan belajar, ya, nilai-nilai apa yang perlu kita pelajari, ya, sebagai orang Kristen yang hidup di akhir zaman ini lewat korban penebus salah tersebut, saudara. Nah, yang pertama, saudara, ya, nilai-nilai apa? Yang pertama, saudara, ya, yang perlu kita lihat di dalam pasal 5, pasal 6 ini, dalam judul korban penebus salah, ya, relasi antara manusia dengan Tuhan itu sangat berhubungan erat dengan relasi kita terhadap sesama kita, saudara. Saudara perhatikan ayat ini, ya. Ayat pasal 5 ayat 15. Apabila seorang berubah setia dan tidak sengaja berbuat dosa dalam sesuatu hal kudus yang dipersembahkan kepada Tuhan. Ya, jadi pelanggaran pertama adalah ketika dia melakukan. Ya, jadi yang pertama adalah ketika seseorang melanggar, ya, hal kudus, yaitu ketika melanggar hal yang dipersembahkan pada Tuhan, itu adalah hal yang kudus, saudara. Yang kedua di pasal 6, ya, ayat 2, apabila seorang berbuat dosa dan berubah setia terhadap Tuhan, ya, dia berubah setia kepada Tuhan, apa yang dilakukan? Dia memungkiri terhadap sesamanya, terhadap barang yang dipercayakan kepadanya, atau barang yang diserahkan kepadanya, atau waktu dia merampas, memeras, atau waktu dia berdusta karena sesuatu hal, saudara. Jadi, saudara, dalam korban penebusan salah kita melihat ada satu relasi, saudara. Kalau kita bermasalah dengan Tuhan, ya, itu juga membuat kita bermasalah dengan sesama, saudara. Ya. Nah, kita akan lihat ini secara cepat beberapa nilai yang bisa kita temukan untuk kita pelajari. Yang pertama, saudara, orang yang tidak menghormati kekudusan Tuhan atau milik Tuhan biasanya membahayakan dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Ya, atau saya bisa katakan sosialnya sedikit bermasalah atau sedikit rusak, saudara. Mohon maaf. Sosial ini maksud kita semua punya masalah sosial, saudara. Tapi dalam hal ini, konteks ini adalah masalah sosial yang tanda kutip negatif, saudara. Ya, saya jelaskan dulu sedikit, saudara. Kekudusan Tuhan yang di dalam konteks pasal 5 ini adalah masalah persembahan kudus. Tapi kalau kita melihat secara keseluruhan, ya, secara konteks jauh, maka hal ini tentang berbicara tentang rumah Tuhan, kemah suci, saudara, hal-hal di dalam rumah suci. Yang kedua adalah hamba-hamba Tuhan, imam-imam tersebut adalah kudus bagi Tuhan. Dan ketiga adalah persembahan-persembahan dibawa oleh umat-umat Tuhan, itu juga hal yang kudus, saudara. Ya, nah, saudara, yang pertama, nilai yang pertama yang kita pelajari, orang yang tidak menghormati kekudusan atau milik Tuhan, dia membahayakan dirinya sendiri, membahayakan orang-orang di sekitarnya. Kain, saudara, tahu, dan Habel tahu memberikan persembahan pada Tuhan, tapi salah satu, Kain, tidak tahu cara menghormati Tuhan dalam memberikan persembahan. Ya, persembahannya tidak diterima Tuhan. Apa yang terjadi, saudara? Rusak sosialnya, saudara. Dia bunuh adiknya sendiri. Saudara, kalau ingat akan Yosua pasal 7, ya, Tuhan bilang, ya, kalau menang dalam satu pertempuran, ada barang kudus Tuhan yang tidak boleh diambil. Dia ambil, saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Dia mencelakakan ketika Yosua mengirim pasukan untuk menghancurkan Ai, 3.000 pasukan. Akhirnya sebagian mati. Kenapa? Karena pelanggaran daripada Akan. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Akan pun dihukum, dilempar dengan batu. Ya, orang yang tidak menghormati kekudusan Tuhan membahayakan dirinya, membahayakan orang-orang juga di sekitarnya. Ya, Daniel pasal 5, saudara, Belshazzar, anak Nebukadnezar, ya, apa yang terjadi? Ya, dia mengambil barang-barang kudus Tuhan yang diambil oleh Nebukadnezar pada saat menghancurkan Yerusalem, ya. Barang-barang suci dibawa, diangkut ke dalam pembuangan ke dalam Babilonia. Belshazzar mengambil, saudara, untuk minum-minum dan sebagainya. Apa yang terjadi? Keluar tulisan mene tekel ufarsin. Malam itu juga selesai, saudara. Saudara bisa baca dalam pada pasal 5. Jadi sekali lagi, prinsip pertama, orang yang tidak menghormati kekudusan Tuhan, milik Tuhan, itu biasanya membahayakan dirinya, membahayakan orang-orang di sekitarnya. Ya.
Yang kedua, saudara, orang yang tidak menghormati kekudusan Tuhan atau milik Tuhan, mereka orang-orang yang sulit dipercaya. Saudara perhatikan pasal 6 ayat 2. Apabila seseorang berbuat dosa dan berubah setia terhadap Tuhan, ya, bermasalah dengan Tuhan, terhadap sesamanya, dia akan memungkiri terhadap sesamanya atau menyangkal barang yang dipercayakan kepadanya atau barang yang diserahkan kepadanya. Saudara, barang yang dipercayakan kepada Anda atau barang yang dipercayakan diserahkan kepada saya. Saudara, saya dipercayakan kepada seorang tanpa saksi dan lain sebagainya, saya bebas melakukan apa itu, saudara. Jadi itu tergantung masalah integritas saya, kejujuran saya, saudara, waktu saya dipercayakan. Jadi orang yang bermasalah dengan Tuhan, saudara, dia bisa bermasalah dalam integritasnya, bisa sulit dipercaya. Sehingga apa yang terjadi akhirnya, saudara? Ya, kehilangan integritas, saudara. Kenapa? Barang milik Tuhan saja engkau tidak bisa hargai, tidak bisa hormati. Ya, kau tidak bisa kembali, kau tidak bisa jaga. Apalagi barang sesama kita manusia, saudara. Kau pun pasti akan menyangkalnya, memungkirinya, dan lain sebagainya. Ya, sulit dipercaya orang yang seperti ini. Ya. Yang ketiga, saudara, orang yang tidak menghormati kekudusan Tuhan, milik Tuhan, mereka adalah orang-orang yang sulit merasa puas dan bersyukur. Ya, kenapa, saudara? Masih di ayat 2, pasal 6 ayat 2, ya. Memungkiri, saudara, ini langsung saja, ya, dia memungkiri barang yang dipercayakan dan barang yang diserahkan padanya, dan saudara, barang yang dirampasnya atau apabila ia melakukan pemerasan. Jadi orang yang berubah setia kepada Tuhan, mereka juga akan melakukan perampasan, pemerasan, saudara. Saudara, merampas dan memeras adalah ciri-ciri orang yang tidak puas dengan apa yang mereka miliki. Ya, saudara ingat satu contoh Ahab. Ya, Ahab seorang raja mau kebun anggur Nabot. Nabot tidak izinkan karena itu milik pusakanya. Ya, setelah dia kasih tahu Isabel, mereka melakukan sebuah cara yang menjijikan sekali, saudara. Ya, untuk mendapatkan kebun anggur itu dia rampas, saudara. Saudara ingat cerita Daud, ya, sudah punya tata kerajaan dan segalanya, masih mau istri orang, bunuh suami orang. Ini adalah ciri-ciri orang yang tidak pernah puas, tidak bersyukur, saudara. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Suka merampas, suka memeras. Hati-hati waktu kita mulai tidak menghormati kekudusan Tuhan. Kita juga bisa melakukan hal yang sama kepada orang lain, saudara. Keempat, orang yang tidak menghormati kekudusan Tuhan, milik Tuhan, mereka adalah orang-orang yang mudah berdosa, saudara. Pasal 6 ayat 2, ayat 3, saudara. Atau bila ia menemui barang hilang dan memungkirinya, menyangkalnya, saudara. Dan ia bersumpah dusta demi dapatkan itu, saudara. Demi menyangkalnya, dia berani berdusta, saudara. Dalam perkara apapun yang diperbuat seorang, sehingga ia berdosa. Ya. Dan saudara tahu, ya, dusta. Siapa bapa segala dusta? Iblis, saudara. Ya, dia adalah bapa dari segala dusta, iblis, saudara. Dan ingat, orang berdusta, Wahyu 21-22, tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Siapa yang berbuat dusta, mencintai dusta, mereka akan tinggal di luar. Ya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya, kesimpulannya, ya, di dalam kitab Imamat pasal 5, pasal 6, dan pasal 7, ya, secara ritual bagaimana tata cara pengorbanan yang dilakukan, tetapi kita melihat secara nilai-nilai yang bisa kita pelajari. Orang yang tidak menghormati milik Tuhan, saudara, melanggar hal kekudusan Tuhan, ya, ya, mulai bercela kepada Tuhan, meninggalkan Tuhan, ya, mereka membahayakan diri mereka dan membahayakan orang-orang di sekitar mereka. Kalau engkau kepala keluarga, hati-hati, engkau membawai keluargamu, anak istrimu, saudara. Orang yang tidak menghormati milik Tuhan sering mengalami masalah yang kurang baik di dunia sosialnya, saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Dia merusak banyak orang. Ya, tadi Kain membunuh Habil, akan, ya, membunuh timnya, saudara, dalam peperangan karena kesalahan klannya. Ya. Orang yang tidak menghormati milik Tuhan condong tidak dapat dipercaya, saudara. Ya, memungkiri apa yang dipercayakan. Orang yang tidak menghormati milik Tuhan sulit mengalami kepuasan, ya, melakukan pemerasan. Sudah punya segala-galanya, sudah punya jabatan lain, masih saja pengen yang lain dan tidak merasa puas. Akhirnya melakukan pemerasan, ya, melakukan ya, pemerasan, ya. Dan yang terakhir, orang yang tidak menghormati milik Tuhan riskan dengan perbuatan-perbuatan dusta, saudara. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya. Karena itu, saudara, betapa kita dapat mempelajari hal ini. Korban bakaran, korban sajian, korban keselamatan, korban penghapus dosa, korban penebus salah. Ini adalah satu hukum yang
dapat Allah jaga. Sehingga kita perlu hidup kudus di dalamnya, saudara. Sehingga hari ini waktu kita ditebus Tuhan Yesus, hidup kita harusnya, ya ketika kita mengenal kebenaran, kita tidak melakukan hal yang demikian lagi. Kita menjaga hidup kita dengan baik, saudara. Ya. Sehingga korban tebusan yang Yesus lakukan bagi kita tidak sia-sia, saudara. Puji Tuhan, saudara. Tuhan Yesus memberkati kita. Ya, mari jadi orang yang menghargai kekudusan Tuhan. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hal yang Kau lakukan bagi kami. Kau tebus kami Tuhan dari hal-hal segala yang kami lakukan. Kami banyak berhutang kepadamu Tuhan. Mungkin setiap hari Tuhan, setiap saat Tuhan. Tuhan terima kasih. Ampuni dosa kami Tuhan. Sucikan kuduskan kami. Barui hati dan pikiran kami Tuhan. Sehingga kami hidup sungguh-sungguh menghormati Allah, menghormati Engkau Tuhan. Dan itu akan tercermin dalam kehidupan kami ketika kami menghormati orang lain juga, hak-hak mereka dan lain sebagainya. Terima kasih Tuhan. Tolong kami, Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin.